Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan perundingan Lingkar Jati dan konferensi makro. Sebelumnya akan diawali oleh Yazid. Oh ya bro. Materi hari ini mendiskusikan tentang apa yang terjadi pada perundingan Lingkar Jati dan Koperasi Malino, mulai dari latar belakang, psikopobatan, dan dampak yang terjadi setelahnya. Pada awalnya, Belanda ingin kembali menguasai Indonesia, lalu masuknya Abney yang diboncengi oleh Nika ke wilayah Indonesia, dan terjadi pertempuran 10 November di Surabaya dan pertempuran lainnya melawan Nika. Lalu konflik yang terus terjadi antara Indonesia dan Belanda ingin menjadi pertimbangan penyelenggara diplomasi melalui perjanjian Lingkar Jati. Delegasi perjanjian Lingkar Jati, Inggris bertindak sebagai penengah dan diwakili oleh Lord Killeran. Indonesia diwakili Sultan Syahri sebagai ketua serta Muhammad Baim, Mr. Susanto Tirtokojo dan Dr. Amka Gani sebagai anggota. Lalu Presiden Soekarno dan Wakil Muhammad Hatta pun ikut hadir. Belanda diwakili Profesor Sreverholt sebagai ketua serta Dibor dan Van Gogh sebagai anggota. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kronologi perundingan Lingkar Jati. Jadi pada awalnya pada 14 sampai 15 April itu terjadi perundingan Google Fronway. Nah, tapi perundingan ini dinyatakan gagal karena Belanda hanya mengakui Indonesia atas Pulau Jawa dan Madura saja. Kemudian pada akhir Agustus tahun 1946, pemerintah Inggris mengirimkan Lord Killer dalam misi menyelesaikan perundingan yang belum selesai antara Indonesia dan Belanda. Kemudian pada 7 Oktober 1946 Jakarta bertempat di Konsulat Jenderal Inggris, perundingan dibuka dengan dipimpin oleh Lord Killer. Kemudian pada 14 Oktober 1946 di Jakarta juga Indonesia menyetujui gencatan senjata. Nah, gencatan senjata ini ditujukan untuk menyerang negara Inggris dan Belanda yang berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Nah, tetapi karena gencatan senjata itu bisa memakan banyak korban, jadi menurut para tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta itu menyarankan supaya tidak melalui jalur gencatan senjata tetapi melalui diplomasi, yang kemudian pada 11 sampai 12 November tahun 1946 diadakanlah perundingan Lingkar Jati yang pada akhirnya 25 Maret 1947 penandatanganan perjanjian Lingkar Jati. Nah, ini pada awalnya itu naskah Lingkar Jati itu diparaf oleh kedua delegasi, nah tetapi harus disahkan terlebih dahulu oleh kedua parlemennya. Nah, tapi dari kedua parlemen ini belum mau mengesahkan karena merasa dari kedua parlemen itu masih belum puas akan hasil perundingan Lingkar Jati ini. Nah, dan pada akhirnya Presiden pada masa itu Soekarno membuat peraturan baru nomor 6, yaitu mengenai tentang penambahan keanggotaan KNIP yang bermaksud untuk menambah jumlah orang yang pro terhadap naskah Lingkar Jati. Nah, ini merupakan isi pokok dari perjanjian Lingkar Jati. Yang pertama, secara de facto Belanda mengakui wilayah Republik Indonesia, yakni Jawa, Madura, dan Sumatera. Belanda mesti meninggalkan wilayah Republik Indonesia lambat-lambatnya pada 1 Januari tahun 1949. Kemudian
dengan bentuk Republik Indonesia Serikat, pemerintah Indonesia mesti tergabung dalam Persemakmuran Indonesia Belanda atau Commonwealth dengan mengakui Ratu Belanda sebagai kepalanya. Kemudian Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negeri Indonesia Serikat atau NIS dengan nama Republik Indonesia Serikat BIS, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Nah, adapun untuk dampak dari perjanjian Linggarjati ini itu terbagi menjadi dua, ada dampak positif ya, ada dampak negatif ya. Untuk dampak positif ya, itu adanya pengakuan secara de facto wilayah Republik Indonesia yang mencakup Jawa, Madura, dan Sumatera. Kemudian Indonesia juga mendapatkan citra yang semakin kuat di mata dunia internasional. Adapun untuk dampak negatifnya, itu yang pertama, wilayah kekuasaan Indonesia menjadi sangat kecil, yaitu hanya Jawa, Madura, dan Sumatera saja, karena Belanda masih enggan menyerahkan semua wilayah dari Hindia Belanda kepada Indonesia. Kemudian Indonesia sebenarnya tidak berdeka seutuhnya, sebab secara pemerintahan mesti mengikuti Ratu Belanda karena tergabung dalam Persemakmuran Belanda. Nah, poin ini itu sesuai dengan isi pokok dari perjanjian Linggarjati. Nah, adapun untuk pelanggaran Linggarjati ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perjanjian Linggarjati itu tidak begitu efektif. Nah, pada poin 1 dijelaskan bahwa Belanda menerobos garis demarkasi serta menangkapi para pemuda. Kemudian rumah-rumah rakyat sipil juga ditembaki. Poin keduanya, aksi militer Belanda. Nah, adanya aksi militer juga yang dilakukan oleh Belanda. Poin ketiga, pemuda yang ditangkap menjadi tahanan Belanda. Ya, kemudian terjadi agresi militer Belanda pada saat Belanda 1 pada tanggal 21 Juli 1947. Yang akhirnya konflik diselesaikan lewat perundingan perjanjian Reville. Nah, jadi dari pelanggaran yang ada di sini itu bahwa Belanda itu melanggar perjanjian tidak bolehnya ada gencatan senjata, nah, tapi Belanda melanggar itu, sehingga di sini dikatakan bahwa Belanda tak lagi terikat dengan perjanjian tersebut. Nah, adapun untuk pro kontra ya, yang pertama, nah ini mengenai Indonesia setuju untuk melakukan penandatanganan perjanjian ini pada 25 Maret tahun 1947 dengan alasan yang pertama sebagai upaya terbaik agar tidak banyaknya korban jiwa yang melayang dari kalangan sipil. Kemudian hal ini juga sebagai upaya mengambil simpati dunia internasional Indonesia sampai tahun 1946. Kemudian perdamaian dengan melakukan gencatan senjata diyakini akan memberi peluang pada pasukan militer Indonesia untuk melakukan konsolidasi kekuatan. Nah, selain itu juga berbagai politik partai di pemerintah juga menolak diadakannya perundingan satu ini karena mereka menilai bahwa perjanjian Linggarjati ini semata-mata hanya akal-akalan Belanda untuk menguasai Indonesia seutuhnya. Konferensi Malino adalah konferensi yang berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan konferensi Malino adalah
Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali kendali atas koloni mereka. Yang kedua, pada 19 Juli 1946, wilayah timur Indonesia yang diduduki Australia dikembalikan kepada Belanda secara de facto dan de jure. Yang ketiga, terjadi negosiasi antara Van Mook dengan Perdana Menteri Indonesia Sultan yang menghasilkan pengakuan kontrol de facto atas Jawa, Madura dan Sumatera serta kedaulatan Belanda atas seluruh Indonesia. Yang keempat, Van Mook kemudian memutuskan untuk melanjutkan upaya mendirikan Indonesia Federal dengan mengadakan konferensi di Malino yang kemudian disebut konferensi Malino. Konferensi Malino dilaksanakan tanggal 15 Juli sampai 25 Juli 1946, dipimpin oleh Gubernur Jenderal Infanteri. 53 delegasi dan penasehat dari seluruh Indonesia bagian timur, termasuk Kalimantan dan Papua Barat, serta Bangka Belitung yang turut hadir dan berpartisipasi dalam konferensi UNA. Yang pertama, membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia. Yang kedua, mendiskusikan mengenai rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. 16 Juli 1946, Van Mook menyampaikan pidato bahwa penting jika negara-negara dalam Federasi Indonesia ditempatkan dalam posisi untuk memerintah wilayahnya sendiri. 24 Desember 1946 terbentuk negara federal pertama, negara Indonesia Timur, yang mencakup seluruh Indonesia Timur kecuali Papua. Hasil konferensi: menyetujui usulan Belanda yang ingin membentuk negara-negara bagian menjadi sebuah federasi atau negara serikat Indonesia. Belanda membentuk Dewan Kepala Departemen untuk mengurus kenegaraan, yakni Komisi 7 yang terdiri dari Sukawati dari Bali, Najamuddin dari Sulawesi Selatan, Dengah dari Minahasa, Tahya dari Maluku Selatan, Bangka Belitung Riau, Ibrahim Sedar dari Kalimantan Selatan, dari Kalimantan Barat. Dibentuk Komisariat Umum Pemerintah untuk Kalimantan dan Timur Besar. Udah ini. Ya, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan.